Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat Gikabarukin, dimanapun Anda berada. Hari ini kita beribadah dengan situasi pandemik COVID-19 dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dan liturgi model kedua yang telah dimodifikasi secara kreatif dan ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari mempersiapkan diri memasuki ibadah yang saya undang jemaat berdiri dan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku ampun dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa segala keberadaan hidup kami. Dan banyak hal yang telah kami lakukan. Sebagai manusia seringkali kami terkadang tidak menyadari perangai kami yang jahat di hadapanmu. Baik dalam pikiran, tutur kata, dan tindak tanduk kami. Namun Engkaulah juru selamat kami yang mengampuni dosa oleh karena namamu. Kami memohon pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Bapa, kami juga datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Syukur karena kami masih dapat menghadap Engkau di tengah segala kesibukan kami. Engkau masih menyertai kami. Engkau masih menjaga kami dan kami masih hidup dalam keadaan sehat di tengah pandemik COVID-19 ini. Walaupun saat ini kami masih belum bisa bersekutu kembali di gereja seperti biasanya. Sudah sepatutnya lah kami mensyukuri semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami rindu untuk memuji namamu bersama-sama di gereja. Kiranya pandemik ini segera kembali berlalu. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami datang membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri mukanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Jadi pekerjaan Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepada bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakannya perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Jilpah, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya
lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Yang mau dibimbing oleh Tuhan, yang berharap tak henti, akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan salam sehat untuk kita semua. Shalom. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33 dan dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan ayat 52. Saya ulangi, terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33 dan dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan ayat 52. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman Tuhan adalah dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak dan maksud-Mu ya Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami mau merenungkannya. Oleh sebab itu jadikanlah hati kami sebagai tanah yang baik dan subur, sehingga firman yang ditaburkan di atasnya dapat bertumbuh, berbuah, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33 dan dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan ayat 52. Di bawah 3 perikop yang pertama, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perikop yang kedua, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan perikop yang ketiga, perumpamaan tentang pukat.
Saya bacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu keunikan ajaran Yesus atau salah satu keistimewaan ajaran Yesus adalah perumpamaan-perumpamaan yang disampaikannya melalui kisah-kisah singkat yang menyentil dan bermakna mendalam. Perumpamaan-perumpamaan Yesus ini tentu saja menekankan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah bagi orang-orang percaya. Yesus mengingatkan bagaimana seharusnya cara hidup seorang yang berkenan di hadapan Allah, atau bagaimana seharusnya cara hidup seorang yang berkenan di kerajaan sorga. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari tetap menjadi konsep, menjadi prinsip yang terus berlaku hingga saat ini. Dari sekian banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, maka ada 3 perumpamaan yang akan kita lihat dan yang akan kita renungkan bersama berdasarkan perikop hari ini. Yang pertama, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi menunjukkan kekuatan dan keefektifan kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu dapat bertumbuh sangat pesat dan luar biasa mulai dari hal yang sangat kecil. Kita tahu biji sesawi memang biji yang sangat kecil, namun dapat tumbuh menjadi tanaman atau menjadi pohon yang sangat besar, sehingga dapat memberikan keteduhan bagi makhluk hidup. Dalam hal ini, kalau menurut bacaan kita, burung-burung. Nah, begitu juga dengan ragi. Ragi cukup sedikit yang dicampurkan ke adonan, tetapi dapat membuat adonan roti tersebut mengembang. Nah, Injil Kristus yang dilakukan, Injil Kristus yang diberitakan dengan sebuah keyakinan, walaupun dalam skala yang kecil, pada akhirnya mampu menjadi daya, mampu menjadi energi, mampu menjadi kekuatan yang efektif. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ini perumpamaan yang pertama. Lalu dalam perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang harta dan mutiara.
Perumpamaan ini menunjukkan harga yang harus dibayar untuk memperoleh, untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Yang pertama, diumpamakan seperti seorang yang tidak sengaja menemukan harta yang terpendam. Dan yang kedua, digambarkan sebagai orang yang sengaja mencari mutiara yang berharga. Dan keduanya dikisahkan menemukan sesuatu yang berharga itu. Lalu mereka menjual segala yang mereka miliki. Demi apa? Demi mendapatkan baik mutiara yang berharga maupun harta yang terpendam tadi. Nah, melalui dua perumpamaan ini Yesus menunjukkan bagaimana kerelaan seseorang untuk berkorban demi mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai dalam hidupnya. Nah, demikian halnya dengan kerajaan sorga. Sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi fokus utama dan tujuan utama dari kehidupan orang percaya. Artinya tidak ada hal yang lebih istimewa, tidak ada hal yang lebih berharga, tidak ada hal yang lebih bernilai dan yang lebih membahagiakan ketika memilikinya di dalam hidup ini. Ini perumpamaan yang kedua. Lalu perumpamaan yang ketiga tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat ini menceritakan tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana di akhir zaman itu akan ada pemisahan antara yang jahat dan yang baik. Serta penghukuman bagi orang yang jahat dan anugerah keselamatan bagi umat Allah yang setia sampai akhir. Jadi di dalam perumpamaan tentang pukat ini ada dikatakan laut, ada lautan, merupakan gambaran dari dunia ini. Lalu ada juga pukat. Pukat itu merupakan gambaran dari gereja. Jadi sama seperti pukat harus ditebarkan ke tempat yang dalam, maka gereja harus juga mewartakan Kristus ke tempat yang jauh dan dalam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan setelah pukat itu penuh dengan ikan, maka pukat itu diseret ke pantai dan orang-orang mulai memilih lalu mengumpulkan ikan yang baik dan membuang ikan yang tidak baik atau yang tidak layak. Nah, jadi sekali lagi Yesus berkata bahwa itulah yang akan terjadi pada penutup zaman ini. Jadi pada saat itu para malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan nats ini bagi kita adalah yang pertama, Yesus mengajak kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal iman. Mengapa Yesus mengajak kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal iman? Agar kita mampu menghadirkan kerajaan Allah itu melalui kehidupan kita masing-masing dan berdampak bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bertumbuh dan berkembang itu tidak harus dan tidak selalu kita mulai atau kita lakukan dari hal-hal yang besar. Tidak harus, tidak selalu. Tetapi dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, misalnya kita tahu pada umumnya sesuatu yang kecil itu seringkali diremehkan. Karena apa? Karena dianggap tidak berarti. Melalui perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi yang kecil, lalu ragi, walaupun dia sedikit digunakan dalam adonan tetapi dia dapat mengembangkan adonan itu sehingga menjadi kue yang enak. Sesuatu yang kecil dapat berpengaruh besar. Asalkan mau berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin kita merasa kecil ketika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebab kita merasa tidak memiliki kepandaian, tidak memiliki keterampilan dan kemampuan diri. Kita merasa lemah dan tidak berdaya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak berguna dalam hidup ini. Artinya Allah memberikan potensi dalam diri setiap manusia sehingga setiap manusia bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut melihat ke dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang istimewa yang dapat berpengaruh dalam kehidupan bersama dari diri kita ini walaupun kecil. Misalnya, seseorang hanya bisa bermain gitar,
Keahlian bermain gitar dapat dipakai untuk memuji Tuhan, baik dalam ibadah umum ataupun dalam sekolah hari Minggu. Nah, mungkin juga seseorang hanya bisa mendengarkan, tidak memiliki potensi yang lain. Banyak orang sangat membutuhkan pendengar yang baik, sehingga ia dapat menceritakan kegelisahan hatinya tanpa merasa dirinya dihakimi. Nah, jadi sesuatu yang dalam tanda kutip kecil itu bisa berpengaruh besar bagi orang lain. Oleh sebab itu, bersyukurlah atas keberadaan diri kita apa adanya. Bersyukurlah saat kita hanya memiliki sesuatu yang kecil. Sebab yang kecil dan apa adanya itu dapat memberikan pengaruh yang positif dan baik bagi kehidupan orang lain saat difungsikan sebagaimana mestinya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup di dalam dunia ini, atau dengan kata lain, kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya, yang tidak lain untuk melanjutkan misi Yesus Kristus. Sebagai pengikutnya, kita harus melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus di dalam dunia ini. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepadanya, tetapi juga untuk pergi bagi Dia. Jadi misi itu begitu penting, sehingga Yesus mengulanginya beberapa kali dengan cara yang berbeda, baik di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. Nah, secara khusus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20, yang kita kenal sebagai amanat agung. Amanat ini ditujukan kepada semua pengikut Kristus tanpa kecuali, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi misi ini diberikan Yesus, bukan sebagai pilihan. Dia memberikannya secara total, bukan sebagai pilihan. Dipilih atau tidak seperti itu. Nah, jadi kata-kata Yesus ini adalah amanat agung, bukan saran agung. Nah, jika kita adalah pengikut Kristus, maka misi ini adalah kewajiban kita. Mutlak, keharusan bagi kita. Dan jika kita mengabaikannya berarti ketidaktaatan, berarti ketidaksetiaan. Nah, tanggung jawab kita, panggilan kita adalah menyampaikan firman di dalam dunia. Kita ingat Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel diperingatkan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel? Di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Kalau aku, Tuhan katakan, berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Artinya apa? Artinya ketika Yehezkiel tidak memperingatkan orang jahat itu, maka ia bertanggung jawab atas kematian orang jahat itu. Nah, jadi bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya kita adalah orang yang mengenal kebenaran. Bahkan kita adalah orang yang melakukan kebenaran itu. Walaupun dalam melakukan kebenaran masih banyak proses yang harus kita jalani. Kadang jatuh, kadang kita bangun, dan kadang kita bangkit lagi. Tetapi kita percaya ketika Tuhan mengingatkan Yehezkiel, ini juga menjadi peringatan bagi kita. Kita sebagai orang yang sudah tahu tentang kebenaran, mengenal kebenaran, bahkan melakukan kebenaran. Inilah tugas kita untuk menyebarkan kebenaran itu bagi orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran. Karena kalau kita tidak menyebarkannya, maka kitalah yang menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita sudah menyebarkan kebenaran itu kepada orang lain, tetapi orang lain tetap mengeraskan hatinya, tidak membuka hatinya untuk mau mendengarkan maupun melakukan kebenaran itu, maka itu merupakan tanggung jawab dirinya sendiri dengan Tuhan Allah. Nah, inilah sekali lagi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kita diutus ke dalam dunia ini, bukan hanya kita sendiri yang melakukan firman Tuhan itu, tetapi kita pun mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebagaimana subtema yang diberikan kepada kita, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita melayani, kita melakukan panggilan kita dengan ketulusan hati dan dengan motivasi yang murni. Tuhan Yesus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama
menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Bapa untuk hari ini yang dapat kami jalani dengan sukacita. Di dalamnya juga kami dapat mengarahkan segenap perhatian kami kepada Allah, kepada Tuhan, melalui ibadah bersama kami dengan keluarga. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada banyak hal yang sangat berharga, yang sangat bernilai yang kami miliki di dalam hidup ini. Namun tidak seberharga firman-Mu Tuhan yang terus menuntun, membimbing kami kepada keselamatan, kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Demikian juga kami boleh dikuatkan dan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus Allah, sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan dan godaan ini, kami dapat terus mengikut Tuhan dengan iman yang teguh, tanpa takut dan gentar. Persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari Tuhan berkati. Demikian juga ya Tuhan, berkaitan dengan pandemi COVID-19 di era new normal ini, berkatilah berbagai upaya yang terus dilakukan hingga saat ini ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat berhenti dan berakhir. Kuasa-Mu menaungi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan jajarannya, tim medis, TNI Polri, serta seluruh komponen masyarakat agar selalu komit dan bergandengan tangan untuk memelihara ketaatan pada aturan yang ada. Sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit dan berat ini oleh pimpinan dan pertolongan kasih-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang berduka cita dan bersedih hati, mereka yang sedang bergumul dengan beratnya beban dan persoalan-persoalan kehidupan. Bapa yang maha baik, Engkau sungguh tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu dan pertolongan-Mu sungguh menjadi kerinduan dan pengharapan terbesar mereka. Bagi saudara-saudari kami yang sedang bersyukur, bersuka cita atas momen-momen penting bagi dan di dalam kehidupan mereka, baik momen ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran yang terjadi di sepanjang minggu dan bulan ini, mari Tuhan berkati. Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan dan juga usia kelahiran mereka, maka bertambah pula lah segala hal yang baik itu bagi dan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami serahkan hidup kami seutuhnya, baik itu pribadi, keluarga, tugas usaha dan pekerjaan kami, sawah dan ladang kami, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu, ya Tuhan. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu.
yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagimu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Pengakuan iman bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah bersama kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih bagi warga jemaat yang masih bersemangat beribadah walau hanya dapat mengikuti secara virtual dari rumah. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.